Dan beliau akan memberikan saya itu sebanyak 300.000 dolar. Oh my god. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya. Nah, di sini saya punya sedikit cerita buat teman-teman semua. Jadi, saya pernah di chat sama seseorang, dan memang orang ini akun baru ya. Jadi, singkat ceritanya, beliau adalah seorang tentara ya, seorang tentara dari Amerika, tapi tugasnya di Afghanistan ya, Afghanistan kalau tidak salah. Beliau pernah chat ke saya dengan chat seperti ini. Halo teman, apa kabar? Semoga saya harap Anda melakukannya dengan baik. Dan terima kasih telah menerima permintaan saya. Dan kamu terlihat sangat tampan. Sangat tampan gitu kan. Aku harap kita bisa berteman dengan baik. Jika Anda tidak memperhatikan, biasakah Anda berbicara bahasa Inggris? Saya kan orang yang bahasa Inggrisnya pasif ya. Jadi saya bilang, I can. Yes, I can. Lalu dia sedikit bercerita bla 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 dan panjang banget ya. Di sini beliau katakan bahwa terima kasih temanku atas tanggapan balik ya. Tanggapan balik yang tadi saya jawab yes I can. Itu doang. Beliau berkata bahwa saya mengenal satu sama lain adalah proses bertahap, dan berikut adalah beberapa hal yang menurut saya harus Anda ketahui tentang saya. Not. Saya tidak tahu siapa beliau. Tiba-tiba dia mau memperkenalkan terlebih dahulu. What? Kemudian dia bilang saya adalah warga negara Amerika dan juga tentara Amerika, dan bertugas selama kurang lebih berapa tahun? Baru 3 tahun. Dan beliau bercerita bla bla bla, dan saya senang bertemu dengan orang baru, dan saya suka sekali dengan tanggapan orang Indonesia. Saya suka bla bla bla. Ya, it's okay. Sombong amat. Kemudian beliau chat lagi dengan sangat panjang. Saya juga menyambut karena pikir saya ya mungkin kita tidak salahnya juga kan berteman dengan orang luar. Nah, di sini saya bilang saya juga senang bertemu dengan Tuhan. Beliau bercerita bahwa beliau ingin mempunyai seorang istri Indonesia dan memiliki rumah gitu kan di Indonesia. Beliau berkatakan bahwa beliau akan menghabiskan sisa hidupnya di masa pensiun beliau itu di negara kita. Dan beliau berkata, tolong dong cari istri di sana. Nah, emang belum kawin. Ya, si beliau itu adalah seorang duda yang punya anak satu dan pengen mencari istri Indonesia. Singkat cerita, beliau lagi dan lagi menyanjung, kemudian mengangkat bahwa saya terima kasih telah menjalin komunikasi dengan saya. Ya, saya pikir kalau komunikasinya baik-baik ya tidak jadi masalah kan. Beliau memberi nomor WA. Membuat apa nomor WA? Dan ternyata dia pengen
tahu sebenarnya saya ini berada di mana gitu kan. Mau nipu gitu. Beliau juga bertanya, gimana kabar hari ini, kapan, bla bla sebagainya. Niat banget. Dan saya juga merespon baik-baik aja. Beliau bilang saya ingin berjabat tangan dengan kamu, memberikan pujian, memberikan indah sebagainya. Pada akhirnya beliau katakan bahwa beliau selamat masa menjalankan misinya atau menjalankan tugasnya di Afghanistan. Itu beliau menemukan harta karun yang berisi uang dan perhiasan. Wow. Sombong amat. Beliau berniat untuk memberikan uang itu kepada saya. Dan kalian tahu berapa uang yang mau diberikan? 2,5 juta dolar. Berapa rupiah? Beliau akan menetap di negara Indonesia untuk menghabiskan waktu tuanya. Dan beliau akan memberikan saya itu sebanyak 300.000 dolar. Oh my god. Kenapa beliau memberikan uang itu kepada saya? Beliau memberikan sebagai harga tanda terima kasih bahwa saya menjalin kerjasama dengan beliau untuk menyimpan uang yang sekian banyak itu. Beliau mengatakan bahwa saya akan mengirim uang dengan cara menggunakan jasa kirim. Jasa kirim ini dari luar negeri ke negeri Indonesia. Ini gambar uang yang saya distribusikan dan untuk dikirim ke negara Anda untuk Anda simpan. Sebagai orang awam, saya kaget loh. Dalam hati saya, yang pertama, saya takut, dan yang kedua saya senang. Yang pertama saya takut bahwa ntar kalau ketahuan berabe dong, masuk penjara dong. Terus yang saya bahagia adalah, tuh ini kan uang yang banyak, bisa beli motor, beli mobil, buat nikah dan sebagainya. Itu kan kalian juga pasti berpikir bahwa kalau punya uang yang banyak pasti mau beli ini, itu dan sebagainya. Saya bilang bahwa saya juga berterima kasih kalau Tuhan mempercayai saya untuk memegang uang yang begitu banyak. Tapi di situ saya sudah berpikir bahwa jangan-jangan ini adalah modus penipuan. Uang tersebut sudah di-packing dalam koper ya. Koper yang ukurannya cukup besar, dan di situ beliau mengirim foto juga, diletakkan dalam koper dan begitu banyaknya. Dan saya kaget, itu benar atau tidak gitu kan. Saya berpikir, kan sekarang udah canggih gitu kan, kenapa harus kirim ke koper dan lama jadinya. Dunia sekarang kan sudah canggih gitu. Kenapa harus kirim menggunakan koper? Tinggal ditransfer aja gitu kan. Saya punya rekening bank gitu. Dan ternyata beliau katakan bahwa kalau saya kirim ke rekening Anda, otomatis di negara saya ya, di negara kamu itu akan curiga gitu. Dan curiga kenapa uang yang segitu banyak itu masuk ke rekening Anda gitu. Apalagi kan dari luar negeri. Dan saya pikir, iya itu ntar tinggal pajak lagi. 2 hours later. Jadi saya pikir ya udah, terserah Tuhan aja dah, mau kirim ke negara saya terima gitu. Dan saya akan menyimpannya, saya simpan kalau ambil sedikit mata gitu kan. Ternyata beliau mengirim ke Indonesia
beliau mengirim bukti pengiriman ekspedisi dan itu tidak jelas, itu sangat buram. Gambarnya sangat buram sekali dan itu sudah menjadi alasan bahwa saya cap bahwa ini adalah modus penipuan. Kita lanjut. Setelah kita chat beberapa hari, kurang lebih percakapan itu hampir dua minggu kayak. Setelah itu beliau katakan saya sudah kirim itu minimal 3 hari sampai ke Indonesia. Cepat banget ya. Perasaan saya beli es itu di Shopee dari Cina impor ke Indonesia itu minimal seminggu. Apalagi dari Afghanistan, ya sudahlah. Dan beliau mengirim bukti pengirimannya ke handphone saya melalui Messenger. Dan beliau katakan ini bukti pengirimannya. Kalau sudah terima, tolong dikonfirmasi. Setelah menjalani 3 hari dari chatan itu, ada nomor baru yang masuk ke handphone saya, guys. Halo, dengan Tuan Supriyadi. Ya benar, Mbak. Oh, saya dari tim ekspedisi pengiriman uang atas nama Tuan bla bla bla. Ingin mengkonfirmasi, Pak. Oh iya, benar. Ya, saya juga sudah diberitahu kepada Tuan ini akan menerima uang segini-gini. Oh betul. Ya betul, Pak. Mau konfirmasi, Pak. Tapi di sini kenal biaya, Pak. Biaya untuk bea cukai. Ini adalah modus. Terus saya katakan, kenapa yang kirim siapa? Yang harus bayar bea cukainya siapa? Di situ saya pikir, oh ini poin ketiga nih adalah penipuan. Saya hubungi Tuan dulu ya untuk konfirmasi bahwa barangnya sudah sampai ke Indonesia. Dan dia tutup teleponnya. Wow, saya pengen seberapa jeli penipu ini dia menipu saya. Di sini saya bertahu kepada beliau, si Tuan yang brengsek ini. Tuan, ini ada kena pajak, ada bukan pajak ya, tapi biaya gitu. Biayanya harga 8 juta. Bagaimana Tuan? Bukankah saya sudah pernah bilang kalau mau kirim ya kirim. Saya hanya bertugas untuk menerima aja. Jadi apa yang dia bilang? Saya sudah kirim uangnya. Saya berharap Anda bisa bantu saya. Lah kocak gitu kan? Kenapa harus saya yang bayar itu kan? Tuh, jadi repot. Terus saya katakan bahwa kau kan udah di awal udah bilang bla bla dan bla bla bla. Saya pusing juga. Dan pada akhirnya saya mengakhiri pembicaraan lewat chatan gitu ya. Seling beberapa menit ditelepon lagi sama nomor yang sama. Selamat siang Pak Supriyadi. Iya benar. Gimana Pak, udah konfirmasi sama Tuan bla 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 dan bla brengsek itu? Saya bilang, oh iya sudah. Gimana ya, soalnya saya nggak punya uang yang segede itu. Ya sudah, kalau gitu balikan aja gitu kan kepada Tuan si bla 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 brengsek itu. Saya bilang gitu sama yang telepon saya. Dia bilang, Bapak harus bayar, kalau tidak uang ini saya tidak kirim ke alamat Bapak. Ya, saya pikir ya apa masalah gue.
apa masalah buat saya, ya udah dikembalikan aja gitu kan, lo bukan uang saya. Dan ternyata benar guys, itu penipuan. Mereka mengiming-imingkan uang yang begitu banyak dengan imbalan atau biaya yang sedikit kecil. Kalau orang awam pikir, wah saya harus bayar nih, dapatnya gitu banyak kan, wah saya harus bayar. Kan lumayan, bayar 8 juta dapatnya 300.000 dolar. Kalau orang awam itu mereka langsung transfer. Dan see you bye, uangnya hangus. Dan alhamdulillah saya bukan orang bodoh yang gampang tertipu, karena saya belajar dari beberapa pengalaman orang, dan saya juga sering-sering nonton di YouTube bahwa banyak sekali penipuan-penipuan yang merajalela. Jadi ini pelajaran buat kita, jangan percaya sama orang-orang baru yang mengiming-imingkan uang yang begitu besar ya, karena banyak yang sudah terjadi penipuan-penipuan di luar. Jadi pelajaran buat kita, kalau mau berteman itu oke, berteman aja nggak apa-apa. Tapi ingat, teman itu harus pilih, karena jangan sampai kayak gitu. Untung-untung aja saya nggak ketipu. Kalau ketipu, aduh, buat makan di kosan aja udah susah. Jadi gitu guys, singkat ceritanya, semoga video ini bermanfaat buat kalian yang di luar sana. Dan pesan saya, jangan mudah percaya orang baru.